Akan segala kain dia cerita dari peluh dan harapan di luarnya mengendi dalam jadi bagianmu dalam setiap langkah. Nah baik, kembali lagi di channel kami Vando Clothing. Oke, kali ini ada acara di Semarang untuk para kreator TikTok. Nah, jadi di sini cakupannya bukan hanya Semarang, mungkin di sekitar Semarang juga hadir ya. Nah, seperti apa kegiatannya, teman-teman bisa simak video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video kami yang berikutnya. Nah, pertama, kalau di TikTok Shop sendiri itu ada upacara buat daftar komisi. Jadi biasanya ketika teman-teman masih kreator pemula, itu paling gampang itu memasukkan shopping cart. Jadi setiap kali teman-teman bagi profil, itu biasanya kan kalau mau nambahin produk yang mau dipromosikan dalam bentuk short video atau live streaming, biasanya kan harus dimasukkan ke shopping cart. Sebenarnya ketika nanti ke depan ya teman-teman melakukan live streaming sama melakukan bikin short video, ini shopping cart ini juga biasanya bakal ada yang kenapa? Karena ketika kalian cukup aktif di TikToknya sendiri, biasanya nanti bakal banyak followers yang buka akun profilnya kan. Nah, dari akun profil ini nanti biasanya mereka juga kadang-kadang buka shopping cart dan bisa beli di sana. Gitu. Kedua, ini share link. Ini mungkin ada kreator share link di sini. Gak ada. Di sini yang punya grup WhatsApp mereka siapa? Semua ini nggak mau ngaku. Mungkin banyak dari teman-teman semua di sini yang pasti punya grup WhatsApp minimal satu, grup WhatsApp keluarga, benar kan? Grup WhatsApp keluarga, kalau misalnya ibu rumah tangga pasti ada grup WhatsApp sekolah, ada grup WhatsApp panitia mereka, lagi, dan masih banyak grup lainnya. Sebenarnya sekarang kalau di TikTok Shop ini ada yang bagus, jadi sebenarnya dari launch dari November kemarin. Sekarang TikTok Shop itu bisa sharing juga. Jadi teman-teman kalau misalkan sharing dari shopping cart kalian, itu teman-teman bisa mendapatkan komisi yang sama. Walaupun nggak usah bikin video ataupun lagi live streaming. Jadi misalkan contoh lagi nggak mood nih, biasanya kita kalau jadi kreator bukannya. Nah, jadi kalau lagi nggak mood nih, misalkan bikin konten bisa sharing juga. Nah, tapi nanti ada yang baru. Jadi kalau cara mendapatkan komisi sharing itu sebenarnya sama sesuai dengan open. Jadi misalnya contoh open ini 5%. Nanti aku jualan alat pembeli ini ya. Misalnya itu 5%. Nah, teman-teman ketika sharing dan ada yang beli, ini dapatnya 5%. Tapi kalau misalkan ternyata teman-teman sharing, nanti aku buka linknya. Terus ternyata yang aku beli malah naiknya. Nah, yang dapat itu setengahnya. Jadi dapat 2,5%. Jadi sebenarnya sama aja. Jadi buat teman-teman nih yang masih belum menekuni ini, sebagai upload video, sebagai live streaming bisa juga pakai link share. Jadi lumayan komisinya nambah kan, cuma share-share dikit, tiba-tiba dapat lagi lumayan sampai naik. Nah, berikutnya ada short video. Di sini pasti yang pertama kali main TikTok Shop pasti tahu short video. Nah, short video ini sebenarnya kalau menurutku adalah salah satu investasi dan jangka panjang menurutku. Kenapa? Buat teman-teman yang masih males atau masih put-putan nih yang tadi aku bilang bikin short video, jangan. Kenapa? Short video itu bagus buat investasi jangka panjang. Karena apa? Kita nggak tahu kapan kita FYP-nya kan. Nah, kedua adalah ketika teman-teman nanti ke depannya akan rajin-rajin live streaming atau udah mulai menekuni live streaming, traffic-nya itu juga datang dari short video. Jadi traffic itu biasanya datang itu dari kedua belah pihak. Jadi kalau teman-teman live streaming, rajin-rajin live streaming, traffic buat short video bakal nambah. Tapi membedakan ketika teman-teman live streaming, traffic dari short video itu membantu traffic dari live streaming. Jadi mereka tuh berkesinambungan. Jadi kalau misalkan mau jadi menekuni namanya creator, itu harus balance dua-duanya. Jadi kalau misalkan mau live streaming, tetap harus bikin short video juga. Jadi nggak harus tiap hari kalau memang belum ada waktunya. Tapi yang penting dijadwalin aja terjadwal konsisten. Jadi bisa membantu buat live streamingnya, bisa membantu buat short videonya juga. Nah, berikutnya kalau sama live streaming itu lebih kita sebut sebagai investasi jangka pendek. Kenapa? Karena biasanya kalau live streaming itu tergantung dari promo-promo apa aja yang lagi ditawarkan sama brand. Jadi makanya biasanya kita sebagai agensi ketika lagi ada campaign-campaign besar seperti Double Day, atau kemerdekaan, atau sama kayak PD, itu kita udah info nih ke kreator-kreator kita, lagi ada promo ini, lagi ada brand ini, lagi ada promosi itu, dan dulunya ini kan. Jadi ketika teman-teman live streaming itu biasanya udah ada tambahan voucher dari brand masing-masing seperti itu. Nah, terakhir kita sekarang baru berkolaborasi juga dengan TikTok. Mungkin di sini siapa yang TikTok tadi? Boleh tunjuk jari?
Ini udah banyak ya. Udah sering atau baru coba-coba? Yang baru coba-coba TikTok tuh? Yang udah sebutnya TikTok tuh? Ini. Nah, malu-malu banget rasanya. Nah, kalau untuk TikTok sendiri, biasanya kalau untuk TikTok Shop, biasanya untuk jualan barang atau jualan produk dari brand. Kalau misalkan TikTok itu adalah kreator-kreator yang mereview untuk menjual voucher. Vouchernya itu terdiri dari mie atau restoran. Kedua itu hotel dan terakhir itu attraction. Jadi attraction itu lebih ke kayak misalkan taman safari atau misalkan kayak ke Ancol dan tempat-tempat wisata lainnya. Sip, aku bilang sip, aku akan bilang sip. Tadi, Stefani udah cerita. Anyway, lagi nama aku Andre Satria. Aku hari ini tadi jadi MC, kalau sekarang udah jadi certified trainer dari TikTok ya. Jadi sekarang aku adalah salah satu certified trainer dari TikTok, sudah disertifikasi, jadi kalau orangnya sama TikTok boleh banget tahu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak sedia semua. Oke. Jadi, kalau kita ngomongin masalah content creators, ternyata tadi kayak itu dijelaskan dari mana. Kalau dari TikTok Shop sendiri itu ada tag panjang berbagi tahunan, live stream, video pendek. Berbagi tahunan itu baru. Aku mau nanya, udah tahu belum kalau berbagi tahunan itu bisa banget dilakuin buat siapapun followersnya? Nol. Yang tahu coba. Jadi ternyata di TikTok, walau followers teman-teman di sini semua nol, tapi bedanya komisinya tidak dari kerajaan kuning, tapi komisinya dari berbagi link. Cara bagi ini gampang sama kayak yang di orang kalau di TikTok Shop sama proses tinggal share, ada logo share, tinggal ambil linknya, jadi segampang itu. Nah itu kalau teman-teman kirim kemana pun, boleh kirim ke dibuat satu lain, siapapun belanja di link itu, teman-teman ada komisi. Dan sekarang, kalau dulu harus beli produk yang sama-sama di-share. Contohnya nge-share kalau ada Taiwan, yang di-share harus beli Taiwan. Sekarang, jika dia klik hari ini, selama 7 hari ke depan, dia belanja apa di TikTok Shop. Kalau coba komisinya, tapi bukan komisi Taiwan ya, tergantung apa yang dibeli. Nah, itu followers 100 bisa ada komisi. Di atas 600 berarti sudah bisa mulai ke apa? Ada yang tahu? Di atas 500 itu bisa mulai masuk mana? Video pendek, gue TikTok itu 1000. Tapi bisa kita tanya ke TikTok gue ya. Tapi kalau 600 sudah bisa mulai bikin video pendek. Jadi kalau teman-teman sini followers sudah 600, berarti teman-teman sudah bisa bikin video pendek panjang. Nah, kalau sudah di atas 1000, baru fitur apa yang keluar? Live streaming. Tadi yang di atas 1000 sudah live streaming belum? Siapa yang sudah live streaming? Terjadwal atau masih bolong-bolong? Sesekali yang udah rutin siapa? Rutinnya itu jam hari apa aja? Setiap hari berapa jam? Yang dapat malam? Oke, tapi biasa sekali pasti. Itu terus-terusan. Oke, 4-6 pagi ya, 4 pagi. Oke. Tadi masih baru coklat. Katanya tadi sudah live streaming rutin. Kapan aja, Mas? Malam sampai biasanya berapa menit biasanya? Oke, jadi teman-teman nanti ada tipsnya. Memang live yang disarankan adalah di 2 jam. Nanti ada dijelaskan apa. Tetapi sebenarnya kalau ini lebih maksimal, itu bisa disarankan lebih dari 2 jam. Maksimal apa sih? Maksimal GMP-nya, maksimal ada yang transaksi. Itu maksimal kalau bisa lebih dari 2 jam. Nah, kalau usia minimal 18 tahun semua masih tahu, dan fitur ini akan terbuka
bagi yang baru-baru, siapa yang belum ada fitur TikTok Shop? Kayak mungkin sedang acara ini. Beneran, ini semuanya udah ada fitur TikTok Shop dong? Udah, yang belum ada. Oke, kalau belum ada nih, aku jelasin gampang banget. Intinya masuk ke fitur TikTok Studio, udah just langsung aja masuk ke organisasi, aktifkan, selesai. Kalau pasnya baru bikin akun, langsung masuk ke sini, udah bisa langsung bagi-bagi link, bisa langsung dapat komisi. Belum punya akun TikTok, yang belum punya akun TikTok, nggak mungkin ada TikTok Shop. Yang kalau punya teman yang belum punya akun TikTok, bikin hari ini langsung buka akun ini, udah langsung bisa dapat komisi. Segampang itu. Ini kalau mau pakai fitur yang udah aktif ya. Kalau udah aktif adanya di portal ada raja. Ini gitu ya. Oke, sebelum aku masuk ke live streaming, boleh show yang foto QR code-nya. Sebelum ada live streaming, kita sebutin e-commerce doang. E-commerce itu apa sih? Toko offline dan jadi online. Tapi kalau cuma e-commerce, biasanya tidak ada interaksi. Kalian kalau di toko pasti ada interaksi. Orangnya interaksi. Produknya kasih dia. Kalau cuma e-commerce doang, itu semuanya serba tulisan. Nggak ada jualan-jualan, nggak ada rekomendasi. Itu namanya fungsinya apa? Fungsi paling utama dari live streaming itu adalah hubungan seller dengan calon pembeli. Kenapa? Karena sekarang mayoritas bahkan banyak banget pembeli-pembeli di TikTok, pengguna-pengguna TikTok itu, mereka itu pakai TikTok untuk cari produk. Makanya live streaming adalah untuk menghubungkan seller dengan calon pembeli. Kedua, mereka produk secara jelas. Di sini yang belum pernah live streaming sama sekali siapa? Oke, pertanyaannya, fiturnya nggak ada atau belum berani? Belum berani. Oke, nanti kita belajar ya. Ini akan dibawa di aplikasi. Yang kedua, membawa traffic. Kira-kira kalau membawa traffic, kalian merasa nggak sih? Video TikTok Shop sama video biasa, video selfie, sedikit video TikTok Shop. Kira-kira ada yang berkomentar? Kenapa? Ada yang kenapa? Kenapa ada pegang ini video selfie? Benar. Kenapa? Jawabannya kenapa? Karena video mereka ini hanya akan disebarkan ke pengguna dengan usia minimal 18 tahun. Makanya hampir 1 jam silahkan bikin video tanpa keranjang kuning. 1 jam 12 ini. Silahkan bikin video bikin tanpa keranjang kuning, tapi secara konsep bisa bikin balik. Jadi tetap harus ngomong produknya. Boleh ngomongin apa? Ngomong produk sekarang ini kalau orang masuk ke live kita. Tapi apa habis satu? Habis 1 jam. Karena saat nanti itu video dulu, kalian lagi live. Makanya biasanya video-video yang tanpa keranjang kuning hampir 1 jam sebelum kalian live itu digunakan untuk membawa traffic. Karena saat video itu dulu, kalian bilang di video itu, mau dapat produknya dari live. Sekarang, kenapa harus kayak gitu? Karena pasti viewersnya kan lebih besar. Walaupun pasti akan di bawah 12 tahun, cuman setidaknya jangkauan lebih besar. Gitu ya. Ini adalah tips kalau ingin memulai live streaming. Kalau pertanyaannya juga cara disesuaikan, yang pertama harus melakukan video. Ini harus konsisten. Kami 1 hari bikin video, sekarang ini ngomongin produknya, ada kalian yang habis itu bisa bikin mereka kelas ini. Bikin pentingnya kita apa itu ambil satu biar video kita dulu sampai nanti orang bisa masuk. Tapi kalau untuk naikin traffic, kalau jarang yang bikinnya versi yang atau agak unik, tapi kita ngomongin produknya, bikin video versi video yang FYP, yang bikin bisa ramai video maksudnya macam dia. Nih, tadi live streaming itu nggak cuma kita ngomongin masalah video pendek. Ternyata kita juga harus ngomongin popularity sama deals. Popularity maksudnya apa? Jumlah followers ngaruh.
konten. Jadi makin bagus kontennya, makin high quality kontennya. Kalau high quality, pernah ada yang dapat konsep high quality konten di TikTok? Ada 3 hal. Ini kunci untuk video pendek di TikTok kalian. Teman-teman semua di sini bisa masuk ke ini untuk kalau TikTok. Ini mau TikTok shop atau TikTok biasa. Pertama, kita sebutnya sebagai high quality production. High quality production pasti sih. Kameranya enggak tapi misalnya kameranya yang jernih. Kedua, suaranya jelas. Makanya pakai kualitas kamera murah 400 ribuan, 500 lah. Tapi ini adalah statusnya, ini adalah memang salah satu syarat dari kita. Namanya high quality production. Production itu nggak cuma kamera yang baik, cahaya yang baik, suara yang baik, tapi juga cara pengambilan video yang baik. Maksudnya apa sih? Maksudnya kalian itu mengambil videonya yang memang ada di dalam pengambilan video. Contohnya kalian kalau akses yang bagus gimana ambil video kalau kayak gini harus close up atau enggak itu gitu. Kedua, engagement. Ini adalah tips biar video pendek yang kita semua di sini itu makin disebarkan oleh teman-teman. Kedua adalah engagement. Engagement maksudnya apa sih? Like, comment, share, save, itu sebuah engagement. Jadi gimana caranya video like, comment, share-nya tinggi? Itu biasanya kita ngomongin konten ini. Jadi kalau konten kalian produksinya udah bagus, otomatis orang juga nontonnya lebih senang gitu. Terus mereka lihat itu bagus, pasti ada betul-betul set up, kayak share, komen. Tapi lagi-lagi semua hal yang biasanya itu kan balik lagi ke bagaimana kalian mempersiapkan kontennya. Jadi kita ngomongin bentuknya kayak gimana kontennya, bikin orang engage, konsepnya, sama bagaimana kalian itu kalau berdasarkan writing to brief. Maksudnya apa sih? Misal kalian ada pacu jalur gitu. Lalu kalian kalau pengen ikutan pengen quality, let's say pacu jalur, pakai aja. Tapi pacu jalur dipakai buat konten kemudian kontennya apa? Kalian itu kayak brief, itu kayak engagement. Yang ketiga, konsistensi. Konsistensi itu maksudnya apa sih? Albert Motivation sangat suka dengan kreator yang kontennya konsisten, mulai dari kategori. Kedua, yang pertama kita dari quality production-nya itu stabil, jam upload-nya stabil, jam streaming-nya juga stabil. Jadi 3 hal ini, jadi kalau kita ngomongin jumlah orang seperti kita langsung dulu. Yang pasti semua itu mengikuti kalau teman-teman semua mengikuti semua. Tadi yang pertama apa? Ya, high quality productions. Productionnya harus bagus. Yang kedua, engagement. Yang ketiga, konsistensi. Itu perlu diingat kenapa kalian uji algoritma. Apa pernah tahu kayak gimana? Teman-teman yang bikin konten. Tapi kalau 3 hal ini dilakukan, itu akan sangat-sangat membantu orang lain. Oke, aku bantu jawab. Tapi aku harus tanya dikit dulu untuk lebih detail dan orang tanya ke sini. Terkait dengan lagu, sebenarnya kita belum pernah ada isu yang sangat populer seperti ini. Belum ada isu seperti ini terkait sama pelanggaran dengan apalagi secara saya royalty itu belum ada. Tetapi pertanyaannya di masyarakat seharusnya sebelum Mas Rizal, apa ada pertanyaan
pertanyaan terkait sama sound dan lagu ini sebelum aku lanjutkan materi. Apakah ada update terbaru terkait sama sound dan lagu dari mana? Yes. Ada nggak sekarang kayak terbaru? Jadi sebenarnya pas boleh pakai. Tiga, untuk dimasukin ke link pelaporan video. Ya, video yang kalian bikin bisa ditukarkan dengan sampel gratis. Habis ya. Sampelnya habis kecepatan video ya. Nah, ini dia script live. Hari ini kita belajar sedikit biar kalian paham bahwa live ini kita harus bikin script. Pertama, ada namanya script opening. Kedua, ada namanya script pengenalan produk. Ketiga, permintaan check out, transisi produk, interaksi dan permintaan produk. Kalau aku tanya, yang sekarang lagi dilihat dikasih di layar, ini kira-kira script apa? Iya, JPA-nya seperti buat script apa? Permintaan payment, yes. Biasanya kalau kayak gini, kita biasanya pakai sesuatu yang bikin orang FOMO alias urgent. Ini kebetulan masih sebagai klien. Biasanya check out sekarang Pak, karena diskonnya 5 menit lagi selesai. Atau karena cuma sekarang karena stoknya tinggal berapa? Apa yang dibikin di belakang layar yang ada berapa? Tinggal 3 kalau tinggal 3, ayo cuma sekarang karena itu adalah script check out payment. Biasanya bikin orang FOMO. Ya. Oke, script opening biasanya akan menjaga jumlah penonton, membuat live pun teman-teman tetap direkomendasikan ke banyak orang. Makanya script opening atau sapaan itu jangan cuma di awal, tapi bikin sequence. Saran aku 10 menit sekali. 10 menit sekali itu apa lagi kenapa? Tuh tujuannya recover energi kalian sebagai host naik lagi. Ya, menurut hostnya juga naik lagi. Script opening ini ada contoh. Kedua, script pengenalan produk. Kalau kita ngomongin pengenalan produk, salah satu yang kalian sedikit lakukan saat pengenalan produk adalah ini orang klik news, rajin pengenalan produk yang mereka. Makanya bagian ini harus benar-benar membicarakan bagian unik detail dari sebuah produk dia unik produknya. Tiga, transaksi. Karena tujuan kalian saat ini, otomatis kalian harus bayar saat lalu. Jadi, jangan lupa bikin ini ditujukan untuk apa? Biar sesi kalian nominal transaksinya ini besar. Jadi biasanya kita pakai ini asal ini silakan sekali. Biasanya itu apa sih? Tadi ya stok terbatas, harga pokoknya dengan hilang. Nah, makanya kalian dulu coba ini sebenarnya yang paham kenal brand. Karena biasanya ini sih tahu kalian cuma brand harus kita biasa. Kalau tahu masalah ini. Lanjut yang ketiga adalah script transisi produk. Transisi produk itu nggak bisa kayak tiba-tiba lagi ngomongin baju terus begitu ngomongin kopi. Kita nggak bisa terus ngomongin kopi. Karena kopi yang aku sekarang ini kopi yang ini jadi ada kopi kayak transisi dari kita mengenal si kopi itu harus ada hubungan dengan produk sebelumnya. Makanya harus bikin script. Kenapa? Karena kalau masih nulis, maka itu juga pengen dia lebih banyak, lebih banyak. Lalu ada namanya interaksi. Kalau aku tanya, sekarang di sini siapa yang sering nontonin kontennya Philips Coke? Ada yang tahu Philips Coke? Yang tahu Philips Coke siapa? Biasanya audiens panggilnya apa? Kaum cantik sama nah, itu adalah upaya. Jadi kalian kalau ini harus punya sesuatu yang unik. Disebut rasa. Tujuannya adalah untuk kita tahu bahwa saya itu dengan anak itu kok ini kesalahan, kok ini positif, kok kalian
Kira-kira kenapa? Kenapa kira-kira kalian harus minta orang buat follow up sudah masuk kelas? Kalian kan di saat live streaming selanjutnya, mereka pasti bisa datang lagi buat ngomong. Nah, caranya biasanya kalau kita lagi bilang, Kak, kalau kamu mau tahu produk waktu selanjutnya dari produk ya, Kak, kenapa sih tujuannya itu? Biar setiap kali kalian live, mereka follow, itu nanti mereka kasih nggak tahu lagi itu kalian yang printnya gitu, ini apa dulu ya? Print video itu nggak muncul, tapi tujuannya pasti buat menggait audiens dan audiens lama yang beberapa kali kalian ajak mereka follow, itu biar otomatis mereka dapat notifikasi kalau kalian harus upload akan habis sedang dilaksanakan. Ini contohnya, kita masuk ke script opening. Tuh, biasanya key point-nya di opening ya, yang setiap 10 yang harus kamu lakukan, jelasin dulu saya cerita. Kedua, di sini tuh lagi mau ngapain sih? Aku tuh hari ini lagi mau promosi, tapi itu dulu nih, karena lagi bisa 70% loh benefitnya. Benefitnya apa sih? Oh, benefitnya awal nonton aku ya kan, bisa dapat labor dengan harga. Atau cuma klik di kolom komentar udah bertanya produk aku nih, misalnya ya. Dan jangan lupa juga kasih tahu juga gimana caranya dapat benefit. Nah, kalau di TikTok Shop ada semua user itu tawarnya beda-beda. Nah, makanya saya lihat ya kalau ada post begini kan, mau kayaknya ada beberapa produk klik di kolom komentar, kalau tujuannya buat kenapa? Mereka minta tolong emang untuk apa berapa harga yang mereka dapat di kolom komentar. Kalau di psikologi kita sebutnya itu ada beberapa psikologi. Intinya itu tuh kayak kita mau ajak audiens menjadi bagian dari live kalian. Biar apa? Biar orang lain merasa bahwa apa yang kalian bawakan itu benar. Karena yang menjustifikasi bukan kalian, tapi lengkap. Makanya kalau kayak gitu biasanya pasti host akan dari satunya adalah yang beli siapa yang tak boleh itu tolong di kolom komentar. Atau kalau dari aku harganya 30.000, nah, pasti ada kok 25 atau kamu 22. Tujuannya apa? Itu sangat sekali. Nah itu biasanya nanti di awal-awal. Nah selanjutnya ini namanya pengenalan produk. Secara simpelnya ini adalah skrip yang kalian tuliskan untuk pembicaraan produknya, tapi dengan bahasa yang sesuai dengan target audiens. Kalau kalian jualan make up, ini contohnya cowok-cowok, tapi audiensnya cowok, berarti kalian akan menawarkan make up itu apa? Bukan kalian yang pakai, kita akan menawarkan misalnya beliin pacarnya, adiknya, kan? Mengenal produk ini, skripnya sesuai sama audiens yang dibawa. Gitu ya. Makanya ada yang bisa poin atau poin-poin unique produknya itu apa. Jangan lupa juga kenapa brand harga itu standar. Intinya yang perlu kalian pikirkan mau pakai bahasa apa belum bikin audiensnya tertarik. Sekarang buat tahu audiens kalian itu kayak gimana, cek aja. Ada yang tahu? Jadi TikTok itu kalian bisa lihat dari akun kalian, baiknya cowok cewek usia berapa aktif berapa di situ kalian bisa bikin profile. Oh audiens aku ini A B C D E audiens kalau aku yang jualan berdasarkan berarti aku harus live jam segini karena ibu-ibu itu biasanya baru selesai, tapi tergantung ini ibu muda atau ibu-ibu yang sedikit lebih tidak muda gitu ya. Biasanya waktunya akan berbeda, ada yang mungkin pas anak lagi sekolah, ada yang mungkin malam, nah itu jadi mengenal produk akan lagi-lagi kita audiens. Skrip permintaan check out, nih biasanya ini bagus ya. Selling point produk menghilangkan keraguan, menciptakan urgency, membuat stok meningkat bagus. Ini yang dimaksud sama gimmick. Udah nggak usah pakai lagi tadi itu namanya bisa harus beli di vaksin itu. Jadi kalian aja terlibat orang mau di komentar. Jadi komentarnya kalian pakai untuk bikin orang lain karena buat beli produk. Tapi buat urgency, nggak aku
Sama terakhir transaksi produk, kan sebelum ini baru kita yang interaksi. Ini kata dia bilang, oke, script transaksi produk adalah membuka produk yang oke. Biasanya ini kita pakai ini adalah gimana caranya produk satu, produk dua, produk tiga. Makanya kalau kita tadi bilang ada fokus, kebutuhan fokus adalah tadi mungkin dia kan belajar produk B. Jadi saat kamu selesai jelas produk A, kamu akan switch ke fokus yang kita jelaskan produknya. Tapi yang di sini, misalnya harus bikin belajar, sudah selesai ya, oke ini langsung selesai. Tapi saya lihat ujung topi apa? Nah si setelah ini topi warnanya sama nih. Makanya kalau mau coba saya masukkan memori kalau berapa salah. Jadi transisi ini harus sesuai dengan interaksi tadi yang aku bilang ya, itu kalau bisa bikin unit panggilan-panggilan paling simpel sekarang adalah panggilan unik dulu. Yang mau kalian panggil kalau di sekalian, kalau di sampah semua biar mereka semua dapat gengsi. Apa ya? Keunikan itu kalau saat ada kata-kata ini kok itu saya tahu. Permintaan fokus akan teman-teman ya, kalau buat kalian paling biasanya intinya adalah follow you biar tahu selanjutnya karena apakah skill produk buat besok atau produk selalu seperti itu. Ya, kalau tadi kita udah ngomongin kalau kita tadi udah ngomongin script, sekarang kita akan membicarakan masalah-masalah yang biasanya terjadi. Sekarang di sini siapa yang jalan? Kalau misalnya jadi itu effortnya banyak ya buat seorang content creator pemula, teman-teman. Kalau aku harus bilang, effort itu adalah effort yang sama dipakai oleh siapapun yang sekarang jadi content creator besar. Jadi menurut aku, memang kali ini lagi-lagi orang banyak teman-teman semua mau jadi content creator mau jadi full time job. Kalau mau jadi full time job, informasi yang tadi semua itu sebenarnya spesifikasinya itu. Jadi menurut aku mau semangat atau tak mau ceritain seorang Pandara ini atau sekarang yang besar yang kalian tahu siapa sih yang jadi Inang Jogja yang mereka bukan datang dari siapa-siapa, pasti akan mulai dari yang tapi nah itu pertanyaan bersatu yang aku jawab. Semua itu tidak akan terjadi kalau cewek-cewek tadi tidak diperhatikan dan pemilihan produknya juga tidak bisa selesai. Jadi kamu tanya, emang kalau produk akan ngaruh nggak sih sama live streaming? Teman-teman, ini nggak ada di materi. Tapi kalau kita mau ngomongin live streaming, itu ada teori terkait sama produk. Kita ada 3 hal. Jadi produk di live streaming itu berbeda. Pertama, namanya produk yang membawa traffic. Kedua, produk yang membawa GMV. Ketiga, produk yang membawa keuntungan besar. Oke, materi ini dari di sini. Tapi yang pasti, 3 produk ini itu harus dimainkan dengan script-script yang tadi dipelajari. Contohnya, menurut teman-teman, untuk biar traffic live streaming kalian bagus, produk-produk seperti ini harus kita tahu berapa. Nah, ada 1000, oke. Apa lagi kira-kira? Kalau aku nanya, biar live streaming kamu di awal bagus, produk apa harus dibawa dia? Namanya diskon, trending. Pilihan pertama adalah produk trending. Ini dilihat dari mana? Bisa dari kategori yang dibawa, atau kalau sudah pernah naik, bisa dilihat dari produk yang paling laku, atau kalau nggak laku, paling banyak dilihat. Ada produk trending. Itu produk trending itu udah bagus sih. Trending bagus dan dipakai produk yang bisa membawa GMV. GMV itu maksudnya bawa transaksi ya. Kalau kita mau cari produk yang bawa transaksi, kita cari produk yang paling apa? Paling laku. Jadi di awal main produk dengan yang bagus. Kenapa? Karena kamu lagi-lagi live streaming kalau kalian scrolling, sebelum kalian live orang, itu tuh disesuaikan sama rekomendasi si orang nonton. Nah kalau produk di dalamnya adalah produk lagi semua orang cari, tapi dia cari pasti video live streaming apa kan? Nah, kedua selain udah rame, video
cuma bawa transaksi dari video-video yang laku. Taunya dari mana? Kalau itu bisa dilihatnya, misalnya kalau aku ya biasanya kan lihat dari atau kalau sudah pernah live sebelumnya, cari produk di live kamu yang jualannya bagus. Ada yang live kamu orang baru nih, karena tiba-tiba harus ngomongin produk yang bawa transaksi. Kalau kita viewers itu berarti itu sebagai produk apa? Buat track lagi. Jadi produk itu ada scriptnya. Kalian tidak asal mengeluarkan produk, tidak asal produk, itu semua ada jalan ceritanya. Nah, kalau ternyata habis dari bawa traffic, udah pindah ke produk yang masih JMP, ternyata virusnya naik, terus semua adanya harus pindah mulai ke produk yang kasih margin besar atau isinya gede. Kenapa? Itu adalah di saat dimana kalian untuk pertama produk baru, ajak orang beli produk kalian yang lain di luar produk yang laku, gitu. Udah pasti. Jadi kalau tadi ini bahwa saya harus naik, langsung saya masuk. Menjawab. Artinya kalau misal dalam konteksnya akun itu jadi kontrak untuk brand eksklusif, tapi kan nggak bisa berbuat banyak terkait penyusunan itu tadi ya? Bisa. Yang dicek adalah brandnya. Yang produk yang dimiliki brand tersebut. Jadi ini adalah teori terkait sama kalian dia lebih stabil bawaan. Oke, jadi itu mulai dicarinya ya. Oh, produk-produk populer ya. Oh ini yang tersebut produk yang juga sudah diperbaiki. Kalau sudah mereka kenal satu brand, mainin brandnya. Tapi tetap mungkin produk. Bahkan kayak kalau aja mereka pasti ada lah produk yang banyak dilihat orang, tapi mungkin juga lebih adanya populer orang nggak sebut mereka. Kedua produk yang mereka banyak di check out. Nah, ini adalah produk yang main untuk brand. Terakhir boleh? Dari pihak bisnis sendiri atau yang seberapa disarankan, tidak disarankan, atau akan boleh atau tidak boosting kita mainkan? Jadi ini kalau ngomong boosting traffic tiga orang biasanya kita pakai untuk membantu. Tapi kalau ini kalau ngomong boosting kita tuh ada dua komponen yang sebenarnya aku sangat menyarankan jangan menggunakan boosting bahkan sering-sering. Kapan nih harus pakai ini kapan harus pakai Ini konteksnya dalam live ya? Ini pertanyaannya adalah yang seperti juga dari yang satu. Pertama adalah aku saranin buat boosting produk yang memang dalam 14 bulan masih dijual. Maksudnya dalam 14 bulan terakhir ada di komen video, dalam 14 hari terakhir di live streaming. Nah kalau mau live streamingnya di boost, produk-produk ini masih ada boleh. Itu pertama. Kedua, kalau video-video pendek dari misalnya kita mau bikin live nih, di dalam live itu ada ABC produk itu sudah produk itu sudah pernah dibikin video pendeknya, tapi ternyata video-video pendek dari produk itu mungkin sudah ada sebulan maksimal 2 bulan kasih punya komen, kasih di komen dalam 14 hari terakhir live-nya silahkan di boost. Jadi kalau boost live sarannya adalah melihat produk dari produknya. Jadi itu pertama, kalau produk itu dibawain dalam 14 hari terakhir video pendek atau live streaming sama boosting. Kalau produk yang ada di live streaming itu kita dalam 14 hari terakhir video-video pendek yang masih ada yang komentar dan lainnya itu boleh boosting. Sama yang terakhir makanya kalau mau ngomongin aku lupa yang ketiga, tapi yang pasti itu tadi yang ketiga aku sudah jalan nanti aku coba cek lagi. Tapi yang pasti ada lagi video sih, tapi dua tadi kalau mau dilakukan dua. Jadi itu usaha
rumusnya salah satunya. Aman? Oke, terima kasih. Terima kasih. Kalau misalnya jadi seorang kreator promosi, tadi pertanyaan pertama ini apa? Pertanyaan pertama, kita kan pakai garu-garu. Nah, oke, kita ngomongin garu-garu. Kalau kita belajar dari teori yang pertama tadi, kita ngomongin namanya konsistensi. Tapi kalau ada seorang kreator senior bilang, nanti produknya akan ada sedikit pertanyaannya. Sekarang udah garu-garu, udah ketemu belum? Tapi dari semua garu-garu, transaksi paling bagus apa? Ada sih elektronik yang Apa? Glowing sama kipas. Upaya jadi konten kreator garu-garu itu adalah upaya untuk universal. Kalau sudah ada produknya, menurut aku jangan garu-garu. Kalau misalnya mau fokus di itu berarti kita ngomongnya visi. Jadi kalau di lihat visi produk visi itu fokusnya di situ. Kalau ternyata power bank ini kita sekarang masih organik ya. Organik ternyata power bank naik, ekonominya mau nggak mau kenapa? Kalau di sini masih itu pertama. Kalau pertanyaan yang boleh banget karena algoritma mereka misalnya punya konsistensi. Kalau ternyata produk yang di review itu harus di review generik ya berarti. Juga mau melakukan akun kamu ini sebenarnya kalau mereka review dan bisa juga cukup. Jadi kalau sudah tahu dari baru karena aku please fokus di sana. Kalau fokus yang lain ini, jadi teman-teman kalau yang macam apa pun aku ya kalau harus making fashion, sebenarnya pakai beauty, jangan pakai application ya. Jadi mana buat ini itu contoh. Oke. Yang kedua, boosting, promotion. Buat apa baru? Lagi-lagi. Kalau tidak ada itu ads yang kita lakukan. Tapi kalau mau itu pakai teori yang kita lakukan. Jangan sembarangan video pendek di boosting, jangan sembarangan live streaming di boosting. Di promosi ini ya. Kenapa? Karena kalau produknya memang tidak akan jadi gini. Kalian itu keluar dulu buat promosi itu keluar dulu. Kalau tidak distrategikan, mau percuma. Makanya biar blog itu keluar dari percuma. Live streaming sama video pendek kalian promosi yang memang tadi aku bilang. Kalau misalnya terakhir masih kalian video, ya video-video itu langsung ada engagement. Kenapa? Berarti akun pun ini benar begini. Dan mau nggak mau yang ini. Jadi kalau ditanya, nah apakah CMV-nya udah bagus? Perlu kita buktiin lagi? Jawaban aku tergantung. Itu masih ada engagement. Jangan-jangan jadi di TikTok itu 2 bulan ya sampai mungkin itu aku di 3 bulan lalu. Terus sekarang itu memboosting padahal itu produk 3 bulan lalu sekarang udah lama. Ya lalu jual keluar semua ada semua gitu. Pakai produk masih aktif, terus terakhir pakai produk yang memang dalam bentuk maksudnya ini oke. Tapi aku saranin kurangin. Kenapa? Kalau nggak organik susah banget nanti secara profil itu ada ini. Dapat exposure organiknya mas. Boleh. Sebenarnya ketika kita udah main kerajaan pun ini, terus kita juga main interview itu sih lagi aman-aman aja boleh atau lebih baik beda aku gitu. Masalah aku. Beda. Kenapa? Lagi-lagi teman-teman ya kita balik ke teori namanya dia kira-kira apa? Konsistensi. Itu tak boleh dipungkiri. Sudah ada yang coba soal. Dan kalau mereka coba, pasti nanti sama-samanya akan coba. Karena mau lagi-lagi gini. Kalian coba tempatkan diri kalian sebagai orang yang mau konten kreator ini. Terus begitu mas Gatot, dia review makanan juga, review produk gitu. Kelas atau prosesan atau seperti apa? Coba untuk diri kalian sendiri. Kalian semua orang kreator ini, hidup sekali maksudnya. Kalau kreator sebagai koneksi, kalau kalian adalah sebagai profesional, biasanya kalau tidak bukan masih
Ya udah ini maksudnya berarti kalau aku main dari apa ya? Pertanyaan apa sih? Nah kalau mau fokus di produk masalah itu tinggal silakan. Tapi yang tidak ada karena itu sudah dikembangkan, jangan. Saran kalau membuat pemimpin apa mungkin baru yang lama diterusin. Kalau yang lama berubah 100%, nggak ada lagi orang ya silakan. Tapi effortnya biasanya juga yang karena kamu bisa. Oke, baik. Terima kasih. Baik, pertanyaan lagi siapa? Tapi kalau tadi ada masalahnya. Oke, satu rempong ya masalah yang kedua untuk rekeningnya itu bagaimana? Apakah ada rekening yang sama jadi masalah atau tidak? Terima kasih. Silakan bisa ini satu akun ini sama masih Rizal, kamu tahu ada lagi bicara ini kan? Aku sampai kan gimana? Maksimal tidak lebih berbeda. TikTok boleh atau TikTok Shop jadi maksud TikTok Shop gitu kan ya? Thank you. Jadi kalau untuk TikTok Shop maksimal 3 akun sampai thank you Rizal. Tapi kalau beda akun, yang kan beda sama TikTok Go. Itu apa beda? Oke, satu lagi Pak. TikTok Go, ini baru mau coba TikTok Go ya, tapi untuk branding. Dan aku kan beauty, itu pengaruh nggak ya? Kan berarti beda ya. Aku ini Di beauty. di sini Ya, itu TikTok Go-nya di yang aku baru. branding ya. Maksudnya kamu yang baru kan? Iya, iya. Kamu ini maksudnya kita buat training kan? Iya, betul. Tapi kita nggak nyambung beauty kan? Oke, terima kasih. Nah, tapi saran aku sebetulnya ini sih kredit aja ya. Kalau tadi ada bukan untuk kamu gabungkan kayak gini. Yang paling ramai beauty-nya salah begitu. Sekarang, kalau jangan nyambung. Nah, biasanya kalau kamu misalkan mau traffic dari akun beauty ke akun itu bisa pakai stitch mana ya? Tapi stitch kontennya itu hubungannya misalnya review produknya di restoran apa gitu. Jadi maksudnya apa? Dia kamu bisa mencoba audience sendiri. Akun baru ini biasanya tips buat orang yang mau bikin akun. Di stitch kontennya yang masuk yang sama-sama kasih lo linknya yang jauh gitu. Jadi sebelum kamu yang sudah lihat beauty itu sudah jadi akun suka ini jadi video speech, review makanan, review produknya, produk ini. Misalnya aku sebut nama jadi jiwa, gimana gitu. Buat menjembatani ini. Baik, sama-sama. Baik. Yang kami jual pakai official. Nah kemudian bisa kalau kita apa istilahnya banding atau memang itu misalkan itu jualan di dalam kita kami ya. Nah, tapi dia juga mungkin yang target yang harus menjual barang tersebut dan itu bisa ngasih kita apa namanya mungkin komplain ke TikTok bahwa harga yang ditentukan oleh ofisial atau dari kami. Yang pertama dulu dari pertanyaan pertama. Mau dulu dari ini. Pertama tadi terkait sama konten perjudian. Oke, aku jawab ini dulu. Jadi gini, teman-teman ketika kreator semuanya di TikTok memang tidak boleh ada konten-konten yang berhubungan dengan kasih gratis, giveaway, kasih gratis tadi buat kerjaan. Kenapa? Karena kalian berarti ngomongin itu sebenarnya kita ngomongin perjudian, tapi kalian kasih itu secara gratis. Jadi sebenarnya nggak boleh. Sekarang di TikTok, jadi kalau kita tanya, kenapa yang pasti buat kalian yang sama, kenapa ada lagi? Salah satu ini jangan ada lagi kata-kata beli ini gratis. Mending pakai fitur dari TikTok. Namanya kalau nggak salah giveaway. Intinya adalah fitur ini bisa dipakai untuk mengundi
dan harus pakai fitur itu. Nah, aku nggak bisa jelasin sekarang dalam video ini, tapi itu fiturnya ada di website kreator. Tapi itu hanya bisa dipakai harus request ada yang punya brand. Jadi nanti yang punya brand sendiri mau ada fitur baru, fitur namanya fitur giveaway. Jadi fiturnya pasti teman-teman kalian nanti saat live itu tuh bisa ngasih share, contohnya follow akun aku, komen di live bla bla bla. Kalau mereka sudah melakukan itu, mereka akan masuk ke list pembelian. Jadi kalian bisa memberikan ada khusus fitur itu. Tetapi kuota produk yang bisa dipakai untuk diri itu nanti kalian punya brand atau tokonya. Jadi nanti dari toko akan kasih stok lalu masing-masing konten kreator lah ada 10, konten kreator B kasih berapa gitu. Dan semua orang yang ada di live itu bisa begitu. Jadi ini ya kalau kita ngomongin pelanggan itu soalnya ngomongin relations. Ini salah satu kayak pelanggan yang berusaha tidak boleh kayak enggak beli sekarang dan pas gratis. Atau enggak hari ini siapa pun nanti aku pergi ya biar dapat fitur. Harus pakai fitur TikTok. Dan tahu dari mana fitur itu harus cek misalnya fitur ini dibuka atau belum. Misalnya punya dia akan ikutin rekor ada dan dia akan stalking dari brand. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama sudah terjawab, sudah pertanyaan kedua. Tadi pertama ngomongin pelanggaran. Kedua, soal harga misalnya. oke, yang soal harga aku tidak bisa menjawab. Tapi kalau pertanyaan itu boleh ganti atau tidak, sepengalaman aku di dunia e-commerce, aku di sini kan tahu sebagai saya lagi di dunia e-commerce. Banding untuk produk-produk yang memang dasarnya ada istilahnya kayak barang gitu ya. Apa tadi disebutnya? Jadi apa ya istilahnya? Jadi kita kan seller nih, kita buka apa namanya reseller. Nah, reseller harus itu harus yang lo adalah dari yang punya brand. Jadi kalau yang punya brand reseller sistemnya tidak baik dan memang dari awal tidak di ada pakemnya, sebenarnya karena kan yang menjaga yang atau yang ini sistem reseller dan memang salah itu tidak bisa dengan kecuali biasanya harus punya dokumen yang menyatakan bahwa Anda distribusi dari sebuah brand terus sudah bikin apa. Jadi kalau itu kayak gini sistemnya salah kayak gini. Dulu ini pengalaman aku di Jakarta lalu ya, nggak tahu besar. Soalnya platform tidak bisa ngejaga ini. Itu kan ngejaga pemilik. Yang ngejaga harga. Itu pemiliknya yang berbeda sama konsepnya. Nah kalau sistem selanjutnya memang dari awal bulan. Ya, misalnya di toko di brand, boleh nggak produk itu diturunin? Soalnya sistemnya kebanyakan dan platform. Jadi saran aku sebagai pemilik brand sebagai punya salah sistemnya itu kalau mau misalkan saran aku sih ya benarnya jadi nggak tahu ya contohnya kalau sampai jualan itu misalnya itu ya yang kasih harga di bawah pasar mungkin di brand itu yang ditegaskan aku mau sejauh yang tahu kalau di detailnya aku harus cek. Rizal kalau jawabannya tadi di TikTok Shop kayaknya juga sama ya, hampir di semua e-commerce sama kalau kita ngomongin reseller tapi dia jual ke bawah harga sistem utamanya itu kan sudah balik kayak punya brand harusnya nggak bisa, semua e-commerce tidak bisa karena masalahnya e-commerce kan nggak punya semua brand yang bisa e-commerce lakukan ya teman-teman kalau terkait sama brand yang bisa e-commerce lakukan adalah brand selama kalian itu punya license tadi resmi pemilik brandnya itu kalian punya hak untuk bilang bahwa hey selain toko saya tapi ada toko produk. Nah kalau ini biasanya
Iya. Yang tadi yang terakhir yang Mas sampaikan, kita kan awalnya kita memang sistemnya bukan asal kita belum punya sistemnya. Nah, kita sudah ini tahun 2000 ini kita sudah ada sistemnya. Jadi orang yang mau ambil memang harus tahu itu urusnya kita misalnya. Nah, yang 3 tahun sebelumnya atau 4 tahun sebelumnya kan yang kontrolin kita. Nah, kita mau yang 4 tahun ini kita rapikan dengan brand yang sudah kita hatikan atau secara resmi kita punya, itu bisa nggak lapor ke TikTok gitu kan? Tadi yang dengan sampaikan dari akhir. Tapi pemegang memang pemegang Pemegang merek, kita pemegang merek, pemegang produk tersebut brandnya. Kalau bisa dibuktikan dengan dokumen, Ada buktinya. semua yang dengan NIB, sekolah yang memang state level seharusnya sih bisa, cuma aku tidak bisa bilang bisa atau tidaknya. Kalau secara sistem harus bisa, karena memang itu yang terjadi. Iya betul. Di kampus itu terjadi itu. Jadi kalau itu mencoba diajukan, memang harus punya tim dari Fox baru dan Mendosel. Kebetulan kita pakai kreator di sini. Karena ada kontak Mendosel. Kebetulan. Nah, gimana caranya mungkin bisa via CS. Nah, ini ada stand untuk membuat konten juga beberapa ya. Nah oke, mungkin cukup sekian. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video kami yang seru lainnya. Oke, terima kasih kawan. Yo, yang merasa tinggi boleh.